Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu salasila, rantai-rantai, wa aglalan, dan juga belenggu, wa sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala. Dan sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan minum dari segelas air yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam sorga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi nazarnya dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Lalu mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan tawanan-tawanan perang, seraya berkata, sungguh kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Rabb pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh dengan kesulitan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dua akibat yang disebabkan oleh dua kelompok. Pertama, orang-orang kafir, dan yang kedua, orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah katakan, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu dengan 3 azab. Na'udzubillah. Apa itu? Pertama, salasilan. Yang kedua, aghlalan, dan yang terakhir sa'ira. Adapun salasil, salasil artinya rantai. Kalau kita sering melihat di dunia orang-orang yang mereka ditangkap karena kriminal kemudian dimasukkan ke dalam penjara, sering kita lihat mereka dirantai. Tapi rantai di dunia ini paling sebatas hanya sekedar di kaki, kalau memang kriminalnya berat, ataupun rantai yang ada di tangan. Terkadang rantai itu beruntai kepada tangan-tangan yang lainnya. Itu rantai bagi penjahat di dunia, hanya diikatkan di tangan, di kaki, atau boleh jadi di leher. Tetapi salasil yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kelak pada hari kiamat bagi orang-orang kafir itu bukan diikat di tangan, bukan pula di kaki, tapi dimasukkan lewat mulut dan keluar dari lubang-lubang. Ibu kalau melihat ada orang yang memanggang ayam utuh, biasanya akan ditusukkan besi dari mulutnya sampai ke duburnya. Lah begitulah gambarannya penduduk neraka itu. Allah Subhanahu wa taala akan rantai mereka dengan cara memasukkan rantai itu ke dalam mulutnya, kemudian keluar dari duburnya. Kemudian terkadang para malaikat itu akan memegang rantai itu kemudian memutar-mutar. Bayangkan diputar-putar, kemudian dijatuhkan ke dalam neraka. Nanti di bawah neraka itu ada malaikat lagi
kemudian memutar-mutar, kemudian dilempar lagi ke atas. Dan seperti itulah siksaan penduduk neraka. Mereka akan dirantai kemudian disiksa. Ini makna daripada salasa. Kemudian yang kedua, aghlalan, dan juga belenggu. Di mana belenggu itu adalah rantai yang mengikat antara leher dan tangan. Jadi kedua tangan taruh di belakang punggung sini, ya. Kemudian belenggu itu atau rantai yang diikatkan dari tangan ke leher di sini, belakang leher di situ, dan rantai itu akan menjulur ke bawah sehingga wajahnya akan tersungkur, dan ketika itulah dia berjalan dengan wajahnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Furqan ayat 34. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarru makanan wa adhallu sabila. Orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Kemana? Menuju neraka jahannam. Mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi yaumal qiyamah?" Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, macam mana caranya orang kafir itu berjalan dengan wajahnya? Bukankah orang berjalan itu dengan kedua kakinya? Ini berjalan dengan wajahnya. Macam mana bisa diberjalan dengan wajahnya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, bukankah zat yang telah membuatnya berjalan di atas kedua kakinya ketika hidup di dunia sangat berkuasa juga untuk membuat ia berjalan di atas wajah-wajahnya pada hari kiamat? Kenapa kau heran? Yang membuat orang berjalan dengan kedua kaki kan Allah. Maka yang membuat orang berjalan dengan wajahnya pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mustahil bagi Allah membuat orang seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam surah Yasin, ma'ruf surah Yasin, Allah mengatakan, "Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun." Dalam surah Yasin ayat ke-8, sungguh kami telah memasang belenggu di leher-leher mereka, lalu tangan mereka yang terbelenggu diangkat ke dagu, karena itulah mereka tertengada. Akhirnya mereka pun berjalan dengan wajah-wajah mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah azab yang kedua yang disebut dengan aghlal, belenggu-belenggu yang diletakkan di leher-leher mereka. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasa'ira, dan dia akan ditempatkan di neraka sa'ir. Sa'ir itu kalau dalam bahasa Arab ala wazni fa'ilun. Sa'irun itu mengikuti wazan fa'il. Dan wazan fa'il dalam bahasa Arab itu
yufidu daimumati wal istiqrar, memiliki faedah daimumah, terus menerus dan menetap selamanya. Artinya siapapun yang masuk ke neraka syair, maka selamanya dia tidak akan keluar dari situ. Lain dengan jahanam. Kalau neraka jahanam, orang yang masuk di dalamnya terkadang bisa keluar lagi setelah dicuci dosa-dosanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, surah Al-Insan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan sungguh kami telah menghiasi langit itu dengan bintang gemintang yang indah, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman lisyayatin, sebagai pelempar bagi syaitan-syaitan. Wa'tadna lahum, dan kami siapkan bagi setan-setan itu azab as-sa'ir, azab neraka sa'ir. Artinya sa'ir itu adalah nerakanya bagi kalangan syaitan minal insi wal jinni, dari kalangan manusia atau setan manusia dan juga setan jin. Dan mereka kalau masuk ke dalam neraka sa'ir maka tidak akan pernah keluar. Tapi Allah mengatakan walilladzina kafaru birabbihim, tapi bagi orang-orang yang ingkar, yang kufur dengan Rabb mereka, bagi mereka adzab jahannam, adzab jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat. Kalimat kafaru, mereka kufur dengan Rabb mereka. Kita tahu bahwa kufur itu ada dua macam. Ada kufur yang mengeluarkan dia dari Islam, tapi ada kufur yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dua-duanya terancam dengan neraka. Adapun kufur yang mengeluarkan dari Islam dan mengekalkan ia dari neraka, seperti kesyirikan ataupun kemunafikan, nifak akbar, nifak keyakinan, ataupun seseorang yang keluar dari Islam, ini sudah jelas. Maka kufur yang seperti ini mengekalkan pelakunya di neraka. Adapun di sana ada kufur yang lainnya yang tidak sampai kepada pengekalan di neraka, seperti sebagian orang yang kufur nikmat. Mereka menyembunyikan nikmat itu seolah-olah tidak datang dari Allah, ataupun seseorang dengan nikmat Allah berbuat menyelisihi dari maksud zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Lah, kufur nikmat seperti ini tidak keluar dari Islam, karena umumnya kita juga melakukannya terkadang, tetapi terancam juga dengan neraka. Karena orang yang masuk neraka itu ada yang dikekalkan di dalamnya dan ada yang tidak dikekalkan di dalamnya. Tapi khusus neraka sa'ir, karena dia ikut wazan fa'il yang memiliki makna ad-daimumah wal istiqrar, di mana kalau orang sudah masuk akan senantiasa di dalamnya dan menetap di dalamnya, maka neraka sa'ir adalah neraka bagi orang-orang yang kafir, yang mereka kalau masuk tidak akan dikeluarkan kembali. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada orang kafir dengan 3 hukuman. Salasilan, pertama rantai, wa aghlalan, kemudian belenggu, wa sa'ira, kemudian neraka yang menyala-nyala. Lain orang-orang kafir, tentu lain pula balasannya bagi orang-orang yang beriman. Dan biasanya Al-Quran memang seperti itu. Kalau menyebutkan balasan kepada orang kafir, maka Allah akan sebutkan juga balasan bagi orang-orang yang beriman.
Apa balasan bagi orang-orang yang beriman? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan ayatnya. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang abrar. Abrar, apa makna abrar di sini? Ulama mengatakan maksudnya abrar, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak melupakan hak hamba-hambanya. Atau dengan kata lain, mereka orang-orang saleh, orang yang melaksanakan hak Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan orang-orang yang melaksanakan hak-hak kepada manusia yang disebut dengan hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, mereka lah orang-orang yang disebut dengan abrar. Adapun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan dalam surah Al-Baqarah 178. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila akhiril ayat. Akan tetapi orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik itu, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, dan dengan nabi-nabi yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, adapun hubungan orang-orang abrar dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, maka Allah katakan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang abrar adalah orang-orang yang mereka memberikan hartanya karena kecintaannya kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang ada di jalan, orang-orang yang meminta-minta, dan begitu seterusnya. Jadi surah Al-Baqarah ini mendefinisikan tentang siapa orang abrar itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak lupa dengan hak-hak terhadap Allah dan tidak melupakan juga hak-hak terhadap hamba-hamba Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun di dalam Quran itu kan ada tingkatan-tingkatan. Lah abrar itu tingkatan kedua. Dan tingkatan yang paling tinggi yang disebut dengan al-muqarrabun atau disebut as-sabiqun, itu kelompok paling tinggi, orang-orang yang muqarrab, yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian tingkatan yang kedua itu disebut dengan ashabul yamin, kelompok kanan, atau dengan kata lain mereka adalah orang-orang yang disebut dengan al-abrar dalam ayat ini. Mereka adalah orang-orang dari kelompok kedua yang akan mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Apa kenikmatan yang Allah akan berikan kepada abrar? Kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan hak-hak Allah. Apabila Allah perintahkan dia laksanakan, apabila Allah larang dia tinggalkan, apabila Allah berikan nikmat dia halalkan kenikmatan itu, dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan dia pun jauhkan. Jadi Allah berikan kepada mereka kenikmatan berupa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan minum min ka'sin, dari sebuah gelas, kana
mizazuha kafura, berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Kita tahu bahwa di sorga itu ada minuman namanya tasnim. Tasnim itu minuman yang paling lezat. Kalau minuman yang Allah berikan kepada para muqarrabun, maka minuman ini akan diberikan secara murni kepada mereka tanpa ada campuran. Tetapi kalau tasnim ini diberikan kepada al-abrar, maka minuman ini tidak akan diberikan secara murni, tetapi akan diberikan campuran kafir. Kalau saya buat analogi seperti ini, umpamanya ada dua tamu yang datang ke rumah saya atau ke rumah ibu. Yang satu tamu kehormatan, yang satu tamu biasa. Kemudian ibu tidak punya minuman kecuali hanya sedikit dari air susu. Maka kemudian ibu akan membagi dua tuh air susunya. Masalahnya, kalau seandainya dibagi 2 gelas, maka tidak akan cukup. Ya mungkin 1 gelas setengah. Tentu ibu akan membagi 2. Ini yang air susu murni, tidak ada campuran, akan diberikan kepada tamu kehormatan. Kemudian air susu yang kedua yang cuma sedikit, ibu campur dengan air, kemudian diberikan kepada tamu biasa. Kan rasanya berbeda kan? Yang susu murni itu tentu lebih lezat dibandingkan susu yang dicampur banyak air kan? Ya sesuai dengan tingkatan, karena yang diberikan susu murni tamu kehormatan kan begitu. Adapun yang dikasih campuran air ya tamu biasa. Itulah analoginya muqarrabun dengan al-abrar. Ya. Itu yang dimaksud dalam ayat ini, kana mizazuha kafur. Adapun para muqarrabun, mereka akan diberikan air dari tasnim itu, air yang sangat murni, yang sangat lezat, tidak ada campurannya. Karena mereka muqarrabun, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka levelnya tertinggi di surga. Tetapi tingkatan kedua al-abrar tentu tidak diberi seperti itu, tapi akan dicampur baurkan dengan kafir. Karena mereka tingkatannya kedua tidak boleh sama dengan muqarrabun. Fa'asyiral muslimin wal muslimat wa asyiral muslimat rahimakumullah. Dan ini bagian daripada kenikmatan. Yashrabuna min ka'sin, mereka akan diberikan minum dari gelas. Siapa yang menuangkannya? Apakah kemudian kita tuang sendiri? Tidak. Bagi para abrar sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala wildanun mukhalladuna. Mereka akan disediakan wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang dikekalkan kekecilannya. Seperti ibu punya anak kecil usia-usia 5-6 tahun lagi lucu-lucunya, segitu saja umurnya, enggak tambah-tambah. Tapi kan kalau di dunia kan tidak, lucunya sebentar saja, kemudian dongkolnya seumur-umur. Lucunya ya iyalah 3, 4, 5 tahun lucu-lucunya segitu saja. Kalau sudah 7-8 tahun udah hilang lucunya. Yang ada dongkolnya saja kita sama anak. Kalau sudah besar ya sewotnya lagi. Lah di sorga itu anak-anak kecil ini yang mukhallad akan senantiasa dikekalkan segitu saja. Dan itu bagian kenikmatan kan? Kenikmatan bagi kita ketika melihat anak-anak, ya namanya anak-anak, kalau penyayang anak itu walaupun dia salah tetap lucu anak-anak. Tapi begitulah bagian nikmat dari sorga, mereka lah yang akan menuangkannya. Dan tidak pernah habis minuman di sorga itu. Nah dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
Air di sorga itu, Bu, itu kan banyak jenisnya. Apa saja di antara jenis-jenis air sorga itu? Pertama, ada yang disebut dengan al-asr, air mani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan penghuni sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, salah satunya wa anharun min asalin musaffa, ada sungai itu semua isinya adalah madu yang sudah disaring murni. Kemudian yang kedua ada air kafur yang kita jelaskan di sini. Kemudian yang ketiga ada air susu yang disebutkan juga dalam surah Muhammad ayat 15. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'am. Ada sungai-sungai yang terbuat dari susu dan tidak pernah berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Kemudian yang keempat ada air arak. Air arak ya maklum untuk mabuk. Tapi tentu arak di dunia akan berbeda dengan arak di akhirat. Arak di dunia ini mengeluarkan bau tidak sedap kan? Baik peminumnya ataupun minuman yang diletakkan di ruangan. Ruangan yang ada araknya akan kita tercium baunya kan? Kemudian para peminumnya juga sama. Arak dunia itu membawa aroma yang tidak sedap. Orang yang tidak pernah mabok mencium itu pasti mabok dia. Kemudian kalau diminum, walaupun tidak mabok, paling rendah sakit kepala. Ustaz kayak tahu saja, nggak pernah mabok saya. Cuman orang bilang kalau orang baru belajar mabok itu sakit kepala kata. Tapi ibu jangan coba. Jadi arak di dunia ini paling rendah sakit kepala, ya paling tinggi nyungsep di barit lah. Orang mabuk ya kan, ngomong gak jelas, udah hilang akalnya. Tapi khamar di akhirat tentu akan berbeda. Allah mengatakan yutafu alaihim bika'sim min ma'in baydha'a ladzati lisyaribin la fiha ghaulun walahum anhu yunzafun. Dalam surah As-Saffat ayat 45-47 diedarkan kepada mereka gelas-gelas yang berisi khamar dari sungai-sungai yang mengalir, warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Jadi tidak memabukkan khamarnya, sangat lezat bagi peminumnya. Dan siapa yang mabuk di dunia, dia tidak akan mabuk di akhirat. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan minum khamar di akhirat. Kemudian yang kelima ada air jahe yang disebut dengan zanjabilah. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di sorga yang dinamakan dengan salsabila. Dan tentu berbagai macam ini yang dicantumkan dalam Quran. Jenis minuman di sorga itu pasti semua ada. Yang ada di dunia pasti ada di sorga. Walaupun perbedaannya hanya kesamaan nama, tapi bukan kesamaan hakikatnya. Atau bahkan yang tidak ada di dunia, semua ada di sorga. Karena sorga adalah ladang tempat kenikmatan bagi manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Yaitu mata air dalam sorga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Artinya
Mata air di sorga itu kapanpun kita mau, dari apapun minuman yang kita kehendaki, mau seperti apa rasa yang kita maui, itu tinggal, ya di situ mungkin ada tembok, tinggal dipencet saja temboknya, keluar air. Ya. Dulu di zaman Bani Israel, ketika Bani Israel kekurangan air karena paceklik yang berkepanjangan, akhirnya kemudian mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar meminta kepada Allah minuman yang bisa mereka minum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Musa, anidrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Apa yang terjadi? Keluar air dari batu itu. Maka Bani Israel kemudian membawa batu itu. Kalau batu itu dibawa maka tidak keluar airnya, tapi kalau batu diletakkan maka keluar airnya. Tapi di sorga itu tidak perlu dibawa dan diletakkan. Ini di dunia. Bani Israel susah harus membawa meletakkan kan begitu. Tapi di sorga tidak seperti itu. Di sorga itu tidak pernah kita bawa, bahkan air itu yang mendatangi kita dan kita tinggal meminumnya. Ibu bisa minum sambil baring, bisa minum sambil duduk, bisa minum mungkin lewat jendela, bisa minum sambil di bawah pohon. Di mana saja ibu duduk tinggal minta air itu sudah ada di hadapan. Dan itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengatakan bahwa kenikmatan di sorga itu memang tidak bisa digambarkan atau dibayangkan seperti apa. Karena Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun mengetahui seberapa nikmatnya kehidupan sorga itu. Sebagian kecil kenikmatan sorga yang Allah berikan kepada abrar, ya, kepada orang-orang baik. Lah minuman yang lezat itu, kenikmatan yang begitu nikmat di sorga itu, untuk siapa? Untuk siapa orang-orang abrar dari kita itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yufuna bin nadri, bagi orang-orang yang memenuhi nazarnya. Bagi orang-orang yang memenuhi nazarnya. Nazar di sini apakah nazar yang ma'ruf kita pahami? Ada yang mengatakan ya, bahwa yang dimaksud nazar di sini ya nazar. Tetapi nazar yang dimaksud di sini bukan nazar iwad yang biasa dilakukan manusia. Yang biasa dilakukan manusia kan nazarnya nazar iwad, Bu, nazar barter. Kalau anakku sembuh, ku sembeli sapi, ku bagi-bagi kepada fakir miskin. Kalau orang tuaku sembuh, aku akan berangkat umroh. Kalau seandainya penyakitku sembuh, aku akan berangkat haji. Itu namanya nazar iwad, barter namanya. Ini haram, tidak boleh. Dan paling rendah hukum nazar seperti ini makruh. Tapi ulama ada yang mengharamkan. Kenapa demikian? Karena nazar yang seperti ini seolah-olah dia mensyaratkan sesuatu kepada Allah dalam mendekatkan diri. Masa Allah disyaratkan bahwa dia akan beribadah kalau engkau menyembuhkan penyakit? Ini kan su'ul adab namanya. Ini namanya sedikit sekali adabnya dengan Allah. Seolah-olah dia mau melakukan sebuah ibadah kalau Allah memberikan sesuatu kepada dia kan? Ini su'ul adab. Ya. Yang kedua, biasanya nazar yang seperti ini akan mengakibatkan penyesalan di akhirnya. Karena biasanya nazar-nazar seperti ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang nazar atau malas melakukannya. Nih ketika sakit pamannya kan, atau anaknya sakit, berpikir yang penting anak saya sembuh. Kalaupun harus mengeluarkan uang 10 juta untuk beli sapi, saya akan beli sapi untuk dikorbankan. Tapi setelah disembuhkan betul-betul, uangnya ada, mikirnya, aduh sayang juga, nanti sajalah.
Akhirnya kemudian uang itu hilang, mikir dengan nazarnya. Umumnya nazar seperti ini jarang orang melaksanakannya dan timbul penyesalan. Tapi satu hal bahwa nazar seperti ini tidak merubah takdir. Nazar itu tidak merubah takdir. Apakah kalau seandainya ibu bernazar dia akan sembuh? Ya Allah, kalau anak saya sembuh saya akan umrah. Apakah kemudian nazar seperti ini bisa menyembuhkan anak? Tidak. Betapa banyak orang nazar tidak sembuh juga orang itu. Karena nazar itu tidak merubah takdir siapapun. Dan nazar yang seperti ini biasanya tidak terucap kecuali dari orang bakhil. Sebab kalau tidak sembuh dia tidak sedekah. Sebab kalau dia tidak lulus tidak umrah. Kan bakhil orang seperti ini. Jadi yang dimaksud nazar dalam ayat ini yufuna bin nadri, orang-orang yang memenuhi nazarnya. Maksudnya di sini bukan dari segi nazarnya, tapi dari segi memenuhi nazarnya. Orang sudah nazar, maka dia harus memenuhi nazarnya. Makanya kan hukum nazar itu aneh, awalnya haram kemudian akhirnya wajib, atau awalnya makruh akhirnya wajib. Ketika bernazar bisa jatuh kepada keharaman. Kalau itu nazar iwad yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau sudah terjadi nazar, kemudian Allah berikan atau Allah kabulkan nazarnya, maka dia wajib memenuhi nazarnya. Jadi Allah hanya memuji orang-orang yang memenuhi nazar, bukan orang yang bernazar. Kecuali kalau nazarnya itu bukan iwad, bukan barter, ya nazar-nazar biasa saja. Ya nantilah kalau habis gajian bulan ini saya akan nazar, saya akan berikan uang ini kepada anak-anak yatim. Kan tidak ada masalah itu. Ya kan tidak ada barter di sini. Hanya ingin nazar begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah yang tahu. Ya. Jadi yang pertama, orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan surga yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya adalah orang-orang yang melaksanakan nazarnya. Ini penafsiran yang pertama, bahwa nazar di sini artinya ya nazar yang kita pahami. Tapi ada juga yang mengatakan nazar di sini bin nadri, bukan nazar maksud bin nadri di sini, tetapi artinya al-inzar ataupun nuzur, peringatan-peringatan yang Allah telah peringatkan kepada kita. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghindar dari nuzur. Yufuna bin nadri maksudnya memenuhi nuzur itu memenuhi panggilan peringatan Allah. Ketika Allah memanggil jangan zina, maka kita tidak berzina. Jangan minum khamar, maka kita tidak minum khamar. Jangan berjudi, maka kita tidak judi. Jangan dusta, jangan ghibah, jangan namimah, maka kita tidak dusta, tidak namimah, tidak ghibah. Jadi dia melaksanakan peringatan-peringatan yang Allah peringatkan. Itu maksud penafsiran yang kedua bin nadri di sini. Maksudnya melaksanakan, memenuhi nuzur setiap yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga mentafsirkan maksudnya bin nadri di sini artinya al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Jadi orang-orang yang melaksanakan kewajiban seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian haji dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, wa yakhafuna, amalan yang kedua, mereka takut yauman, akan satu hari, kana syarruhu mustatira, di mana keburukannya itu menyebar kemana-mana. Apa yang dimaksud syarruhu mustatira? Keburukannya menyebar. Karena nanti pada hari kiamat orang-orang yang masuk neraka itu jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Bandingannya, satu masuk ke dalam surga, 999 masuk neraka. Jadi bandingan penduduk surga dan neraka itu 1 berbanding 999. Berdasarkan hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam alaihi salatu wasalam, akhrij bi'san nar min ummatika, ya Adam, keluarkan utusan-utusan neraka dari umat.
Adam bingung maksudnya apa. Maka Allah mengatakan pada setiap 1999 masukkan ke neraka, 1 masukkan ke dalam surga. Kemudian para ulama mensyarah hadis ini, bahwa hadis ini berbicara tentang sebuah kaum yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak ada yang masuk surga, semua masuk neraka. Dan jumlah mereka berbanding kita itu 1 dibandingkan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj, 1 dari kita. Makanya Rasul Allah mengatakan kepada Isa bin Maryam agar jangan memerangi mereka, karena mereka umat yang tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Sembunyilah, ajak orang-orang yang beriman di bukit Tur. Kenapa Allah mengatakan begitu kepada Isa? Ya tidak mungkin 1 berkelahi melawan 999, 1 lawan 5 aja KO gitu. Ini yang dilawan 1 lawan 999, gimana yang mau dilawan? Sembunyi sajalah. Makanya Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa dibunuh. Mereka hanya bisa dibunuh dengan cara dikirim azab, bukan diperangi. Dikirim azab dengan mengutus naga, semacam ulat, kemudian menggigit tengkuknya, 1 mati semua. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi keburukan yang menyeluruh itu karena kita khawatir dari 999 yang masuk neraka, 1 masuk surga, apakah kita yang 1 itu? Ataukah dimasukkan ke 999? Lah karena keburukan yang menyebar ini. Apalagi nanti pada hari kiamat itu masing-masing manusia akan sibuk dengan sendirinya, di mana satu dengan yang lainnya mustahil akan memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pada hari itu yang namanya nasab juga terputus. Fala ansaba yauma'id fala ansaba bainahum yauma'id. Maka pada hari itu terputuslah nasab-nasab semua makhluk. Bahkan Abdullah bin Mas'ud sampai menceritakan, ketika ada yang bertanya kepada dia tentang bagaimana kemudian pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, orang lari dari ibu bapaknya, orang lari dari pasangan dan anak-anaknya, padahal mereka adalah orang-orang terdekat kita di dunia. Ketika di dunia kita dekat dengan mereka, tapi ketika di akhirat semua lari dari kita, sebagaimana kita pun tidak mau berjumpa dengan mereka. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang dihukum oleh Allah diletakkan di atas panggung, disaksikan semua makhluk dari mulai yang awal sampai yang akhir. Kemudian Allah meletakkan penyeru di sampingnya, kemudian menyuruh manusia dan mengatakan, wahai manusia, siapa di antara kalian yang di dunia dizalimi haknya, orangnya ada di sini, silahkan minta sama dia. Tiba-tiba berbahagialah seorang wanita, karena dia bisa menuntut haknya yang tidak bisa dituntut di dunia. Sekarang ada keadilan di akhirat. Padahal yang berdiri yang akan dituntut haknya itu bapaknya atau suaminya, atau boleh jadi anak laki-lakinya, atau mungkin saudara laki-lakinya. Tapi mereka tidak peduli apakah yang dituntut orang tuanya, apa yang dituntut suaminya, apa yang dituntut saudaranya atau anak laki-lakinya. Yang jelas ketika di dunia dia tidak memenuhi haknya, nanti pada hari kiamat haknya akan diambil. Kalau di dunia mungkin ayah kita, ibu kita ambil uang kita, ya silahkan saja. Oh banyak Ustaz, nggak apa-apa, itu orang tua. Atau boleh jadi mungkin suami istri kalau melakukan kesalahan, ya terkadang kita melihat ada suami yang memberikan uzur kepada istrinya, walaupun dongkol dalam hatinya kan. Umpamanya suaminya ngajak tidur, istri tak mau, walaupun dongkol dalam hatinya, besoknya dimaafkan lagi. Atau mungkin sebaliknya, atau mungkin seorang anak kepada orang tuanya, pokoknya kalau masih di dunia ini masih bisa diselesaikan lah, tapi di akhirat itu tidak ada main selesaian begitu.
Kenapa? Karena harus diselesaikan tuntutan-tuntutannya supaya ada keadilan. Boleh jadi ada orang tua yang zalim kepada anaknya, atau anak durhaka kepada orang tuanya, atau suami kepada istrinya, atau istri kepada suaminya. Nanti masing-masing akan mengambil tuntutan haknya pada hari kiamat. Jadi ada seorang wanita, kata Ibnu Mas'ud, kemudian datang kepada laki-laki, pada laki-laki itu bapaknya. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, ambillah kebaikan laki-laki ini, serahkan kepada wanita itu, padahal itu anaknya. Kalau dia suaminya, ambillah kebaikan dari orang ini, berikan kepada istrinya. Kalau dia seorang anak, ambillah kebaikannya, berikan kepada orang tuanya. Subhanallah, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan bagaimana kalau dia orang jahat, dia tidak punya pahala yang akan diberikan kepada siapapun. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, kalau begitu dosa-dosa orang-orang yang menuntut itu ambil, letakkan pada dia, supaya menjadi tambahan azab bagi Allah, bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut syarruhu mustatir namanya, ya. Makanya wajar kalau seandainya Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kenapa kemudian saudara lari dari saudaranya, orang tua lari dari anaknya, pasangan dan anaknya juga lari dari pasangannya yang lainnya? Karena mereka takut berjumpa itu, karena takut diambil pahalanya. Sehebat apapun ibu berbuat baik kepada suami, pasti ada keteledorannya kan? Tidak mungkin sempurna. Sehebat apapun suami lo berbuat baik kepada istri, pasti ada lupanya. Atau sehebat apapun orang tua mendidik anak, itu pasti ada lalainya. Lah lupa, lalai, teledor, itulah yang akan dituntut haknya. Tapi kata para ulama, kalau dia orang baik, pamannya ibu nih, sudah berusaha memberikan hak terbaik bagi suaminya, atau kalau seorang suami sudah berusaha memberikan hak terbaik bagi istrinya, atau orang tua sudah berusaha mendidik anak-anaknya, tapi qadarullah ada kelalaian, dan kelalaian itu kemudian menjadi tuntutan pada hari kiamat, sampai akhirnya pahala kita habis diambil dia, dan tersisa hanya sebiji darah umpamanya. Maka sebiji darah ini akan dilipat gandakan kembali sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena memang dia orang baik, ya. Kalau orang baik masih ada kesempatan masuk surga. Tapi kalau dia orang jahat, maka pahalanya akan diserahkan kepada orang yang didoliminya, sementara dosa orang yang banyak menuntutnya akan diserahkan kepadanya. Na'udzubillah. Itu yang disebut syarruhu mustatira. Kemudian juga yang ketiga, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian amalan yang ketiga, amalan yang kedua merasakan takut. Kemudian amalan yang ketiga memberi makan dari harta yang sangat dicintainya kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, ataupun kepada asir. Asir di sini memang banyak penafsiran. Ada yang mengatakan asir di sini ya maksudnya tawanan perang, orang kafir yang ditawan. Itu disebut asir. Ada juga yang dimaksud asir di sini adalah orang-orang yang terlilit hutang. Akhirnya dia pun jatuh miskin dan kelaparan, maka kita kasih makan kepada mereka. Atau yang disebut dengan asir di sini adalah orang-orang yang berada di penjara yang kekurangan makanan. Jadi amalan yang sangat afdol, yang sangat agung adalah ibu memberi makan orang-orang yang di penjara kalau seandainya pemerintah kurang bertanggung jawab. Memberi makan orang-orang yang di penjara itu, maka kita memberi makan mereka sesuatu amalan yang baik, ya. Itu maksudnya asir, ya. Ketika dia memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim dan asir itu, dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sambil dia berkata, sesungguhnya aku memberi makan kepadamu hanya karena mengharap keridhaan Allah. Artinya penuh dengan keikhlasan. Dia memberi makan kepada orang miskin bukan karena riya, supaya mandang
atau dipandang manusia ibu itu seorang dermawan, orang yang baik hati, orang yang mudah terenyuh, orang yang mudah memberikan kasih sayang sehingga manusia memujinya. Bukan, tapi betul-betul karena keikhlasan kepada Allah, liwajhillah, mencari wajah Allah. La nuridu minkum jaza wala syukur, di mana dia tidak mengharapkan balasan sama sekali. Begitu juga tidak menerima ucapan terima kasih. Makanya Aisyah radhiyallahu anha apabila memberi sesuatu langsung ditutup pintunya. Aisyah ini kalau ada pengemis datang, kemudian diberikan roti makanan, sebelum pengemis itu mengucapkan terima kasih, jazakillah khairan, ditutup. Aisyah tidak mau mendengar kalimat itu. Itulah ayat di sini, wala syukurah. Dia tidak mau mendengar ucapan terima kasih. Kalau kita ditunggu kan, kok nggak dapat terima kasih? Dah sekali aja. Adabnya nggak bagus katanya. Masa anak kasih dia nggak ada ucapan jazakillah khairan? Kalau kita kan, berarti kita kurang ikhlas itu di sini. Jadi Aisyah itu kalau memberi, sebelum dia mengucapkan terima kasih langsung masuk tutup pintu. Jadi bagaimana keikhlasannya luar biasa seorang Ummul Mukminin radhiyallahu anha ini. Dan ini mencegah adanya apa? Adanya riya kan. Dikhawatirkan kemudian dia berterima kasih, memuji, akhirnya besar kepala pula kita. Nah, inilah yang kemudian Allah mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan ataupun ucapan terima kasih dari kamu. Kenapa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang itu berwajah masam penuh dengan kesulitan.